Renungan Harian 20 November dari buku This Day in Baptist History 2. Semua yang membunuh orang bukan anak Abraham, melainkan anak iblis. Dengan judul, Siapa yang membayar harga kebebasan jiwa? Nats yang diambil Injil Matius pasal 10 ayat 23 sampai 39. Kaum Anabaptis pada tahun 1527 pasti mengira mereka sedang mengalami masa tribulasi yang di dalam Alkitab, karena banyak pemimpin iman yang memeteraikan kesaksian mereka dengan darah. George Wagner dari Emirates Jerman ditangkap di Munich, Bavaria, dan di antara tuduhan-tuduhan lainnya, ia didakwa tidak percaya bahwa baptisan air mempunyai kekuatan penyelamatan. Oleh karena itu, ketika dia sambil tersenyum mengucapkan selamat tinggal kepada seorang rekan seimannya, dia dimasukkan ke dalam api oleh Algojo pada hari ke-8 bulan Februari tahun 1527 Masehi. Martir Anabaptis lainnya pada periode yang sama adalah Melchior Veth yang pernah menjadi rekan Hercules kaum Anabaptis. George Blaurock Veth dibakar di Darke karena kesaksian imannya dan kebenaran ilahi yang diakuinya dengan berani. Pada bulan Mei 1527, seorang mantan imam Roma Katolik, Michael Settler, mendengar tuduhan berikut dibacakan kepadanya. Michael Settler akan diserahkan kepada Algojo yang harus membawanya ke tempat eksekusi dan memotong lidahnya, lalu melemparkannya ke atas kereta. Dan di situ tubuhnya dirobek 2 kali dengan penjepit yang panas membara. Dan setelah dia dibawa keluar gerbang, dia akan dicubit sebanyak 5 kali dengan cara yang sama. Dalam pelaksanaan dekret tersebut, Michael Settler dibakar menjadi abu karena dianggap penyesat. Beberapa saudara seimannya dieksekusi dengan pedang, dan 2 saudara perempuannya yang seiman ditenggelamkan. Setelah istrinya diancam dan diinterogasi, dia pun ditenggelamkan pada tanggal 21 Mei 1527. Apa yang menyebabkan kematian Settler? Kata-katanya sendiri adalah sebagai berikut. Baptisan bayi tidak ada gunanya bagi keselamatan, karena ada tertulis bahwa kita hidup hanya oleh iman. Sekali lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini adalah prinsip berharga yang diyakini oleh semua penganut baptis yang percaya pada Alkitab pada zaman kita. Settler adalah penggerak utama dalam penulisan pengakuan iman Say Latham. Dan setiap pengakuan iman baptis sejak saat itu telah mengusahakan perjuangan kebebasan jiwa. Leonhard Kaiser pernah menjadi seorang imam yang terpelajar di gereja Roma di Bavaria pada tahun 1525. Setelah mempelajari tulisan-tulisan Zwingli, Luther, dan kaum Anabaptis, ia bergabung dengan kaum Anabaptis dan memberikan Injil yang benar dengan penuh semangat dan kuasa. 2 tahun kemudian dia ditangkap di Sarding di Bavaria dan dihukum oleh Uskup Passau dan para imam lainnya untuk dibakar pada hari Jumat sebelum hari Santa Lawrence pada bulan Agustus 1527. Meskipun dia dibakar, sejarah memberitahu kita bahwa tubuhnya tidak dapat termakan oleh api, dan dalam keputusasaan, tubuhnya dipotong-potong dan dibuang ke sungai terdekat. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara rinci tentang kematian Thomas Herman pada tahun yang sama, seorang pelayan Injil dan firman Tuhan. Tetapi segera setelah kematian Herman, 67 pengikutnya dengan rela hati menjadi martir juga. Sebelum tahun itu berakhir, pada tanggal 20 November 1527, Wynken Kleist dibakar sampai mati di Den Haag, Belanda. Karena kesaksian perempuan itu tentang iman Anabaptis. Pada dakwaannya, Kleist ditanya, "Apakah kamu tidak takut mati yang belum pernah kamu rasakan?" Jawabnya klasik, "Ini benar," jawabnya. "Tetapi aku tidak akan pernah merasakan kematian. Karena Kristus berkata, jika seseorang menuruti perkataanku, dia tidak akan pernah melihat kematian. Orang kaya itu merasakan kematian,
dan akan merasakannya selama-lamanya. Hebatnya, sebagian besar jawaban yang diberikan pada persidangannya adalah kutipan langsung dari firman Tuhan yang berharga. Izinkan saya menutup renungan kita hari ini dengan kata-kata William B. Williams dari bukunya Lectures on Baptist History. Ia menulis, "Dengan resiko melelahkan Anda, kami mengutip dari halaman-halaman Hayes, seorang yang bukan dari persekutuan kami atau bukan orang baptis dan dianggap sebagai aliran pemikir rasionalis. Ini hanyalah secuil cerita dari kisah kesetiaan yang sederhana. Pada tahun 1527, beberapa orang Anabaptis dibakar di rumah tempat mereka bertemu bersamaan dengan bangunan tersebut. Seorang gadis muda berusia sekitar 16 tahun dan sangat cantik. Seharusnya mau dilepaskan oleh para penganiaya itu, jika saja dia menarik kembali keyakinannya. Karena mendapati dia tidak fleksibel, Algojo memegang lengannya, membawanya ke palung kuda, dan membungkukannya di bawah air sampai dia tenggelam, dan kemudian mayatnya dibakar." Dalam bukunya yang berjudul The Prince of Soul and Who Paid, Harga dari Jiwa dan Siapa yang Membayarnya, Dr. Henry Fish mengutip pernyataan sejarawan besar Amerika George Bancroft, "Kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir yang tidak terbatas, sejak awal merupakan piala kemenangan kaum baptis." Semoga Tuhan Allah memperbaharui hati kita di masa-masa kecerobohan dan kemurtadan ini, agar kita dapat membela kebenaran tanpa rasa takut atau keberpihakan. Dunia perlu kembali menyaksikan kesaksian orang-orang percaya sejati yang rela hidup dan mati demi prinsip kebebasan jiwa yang diberikan surga. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, pada periode waktu antara 1525 sampai 1527, Dr. Cummins berkata para Anabaptis mungkin mengira bahwa mereka sedang dalam masa tribulation yang dikatakan dalam Alkitab. Pada periode waktu tersebut, setan sedang mengamuk dahsyat sehingga melancarkan penganiayaan yang mengerikan. Ada yang dibakar, ditenggelamkan, dicincang, dan juga dipenjarakan hingga mati. Mengapa begitu? Jika kita amati, sesungguhnya sejak zaman dimulainya Renaissance yang pertama start di Italia abad 14, Eropa bergoncang. Pengikut John Wycliffe tahun 1380-an, rektor Oxford University, orang yang menerjemahkan Alkitab, banyak yang dihukum mati. John Hus dibakar 6 Juli 1415, 1 abad sebelum Luther. Poin kedua, silakan pembaca amati nama-nama orang yang dihukum mati di tahun 1527. Hanya karena mereka tidak percaya bahwa baptisan bisa menyelamatkan. Para Anabaptis dan semua orang baptis yang belum terkontaminasi percaya bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus tanpa perlu ditambah dengan baptisan. Bayi yang lahir idiot, Down syndrome, dan semua yang tidak memiliki kesadaran diri secara otomatis langsung memperoleh penebusan Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 18-19. Mereka tidak membutuhkan baptisan. Katolik, Protestan, dan Reformer tidak sanggup memahami kebenaran ini, dan mereka mengamuk lalu melakukan penganiayaan. Mengerikan sekali, kan? Poin ketiga, kekristenan adalah program Allah yang berbeda dari teokrasi Yahudi Perjanjian Lama. Kekristenan dipisahkan dari pemerintah duniawi melalui perkataan Tuhan. Berikan pada kaisar yang jadi hak kaisar dan pada Allah yang jadi hak Allah. Ketika orang Yahudi mau memakai kekerasan dan mau membunuhnya sambil mengaku anak Abraham, Tuhan berkata bahwa mereka sesungguhnya anak iblis. Sepanjang sejarah banyak pihak yang mengaku Kristen, anak Allah, Ortodoks, Yesus sejati, saksi Yesus, saksi ini dan itu, tidaklah dibuktikan dengan kata-kata, brosur dan papan nama, melainkan dari pengajaran dan tingkah lakunya. Silakan camkan. Demikian renungan hari ini 20 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.